Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sholat merupakan media komunikasi langsung seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga ketika sholat ia bisa merasakan lezatnya munajat, bermesraan dengan sang kekasih Allah dan merasa tentram di sisinya. Bahkan bisa mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan nyata. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka mengenal rukun dan hukum sholat. Sholat itu ada nyawanya, ada nafsunya, ada tulangnya, ada kepalanya, ada tangan dan kakinya. Takbiratul ihram itu nyawa sholat, karena di dalam takbiratul ihram tersimpan 4 rahasia, yaitu tubadil, munajat, mi'raj, dan ihram. Niat itu nafsu sholat, karena niat adalah pernyataan daripada kehendak untuk mewujudkan asal daripada cita-cita manusia. Al-Fatihah itu kepala sholat, karena membaca Al-Fatihah itu adalah antara Tuhan dengan hambanya. Maka hendaklah ketika membaca Al-Fatihah seolah-olah jika tiada sesungguhnya bahwa kita sedang berkata-kata langsung dengan Tuhan. Tumak-nina itu tubuh sholat, karena tanpa tumak-nina di dalam sholat itu tiada beradab. Maka hendaklah peragai tubuh di hadapan Tuhan yang maha mulia lagi maha besar harus tertib. Ruku dan sujud itu tulang sholat. Tatkala ruku itu diumpamakan engkau menilik ke bawah arsy azim, bahwa engkau tunduk di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah menilik kepada hakikat diri engkau yang suci. Tunduk dan patuhlah sambil menyatakan puji. Tatkala sudah nyata yang ditilik itu, baru boleh bangkit dari ruku. Tatkala bangkit diumpamakan pula menilik kepada nabuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menilik kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala sujud, engkau menyatakan atas hak kepada Tuhan bahwasanya kita fakir, dhaif, lemah dan bodoh. Sujud juga diumpamakan tersungkur di bawah arsy azim, yang menyatakan bahwa kita telah kembali daripada semula dalam keadaan suci saat mana di dalam alam arwah sejak hati alastu. Demikian hendaknya ketika ruku dan sujud. Tahiyat itu tangan sholat. Setelah bangkit dari sujud, yakni engkau duduk di antara 2 sujud, diumpamakan engkau duduk tajalli berhadapan nyata dengan Tuhan. Saat itu engkau menerima atas pernyataan keampunan, rahmat, dan petunjuknya. Duduk itu diumpamakan engkau berada di dalam kalbu latifah, kalbu mukminin di atas baitullah. Tatkala engkau membaca tasyahud, yaitu dengan isyarat telunjuk kanan, itulah hakikat pernyataan atas janji, sumpah dan saksi semula di dalam hari alastu, yakni membenarkan bahwa Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Sehingga engkau karam di dalam lautan murakabah, asyik di bawah kebesaran Allah, hingga diri yang pasrah itu tersungkur suci di dalam tubuh insanul kamil. Bahwa tahiyat itu asal solat. Puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Ta'ala ketika di bawah arsy. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji malaikat di dalam arsy dan sekalian hamba yang latif. Salam itu kaki solat. Maka sebelum memberi salam ke kanan dan ke kiri, hendaklah lebih dahulu tilik nyata-nyata bahwa diri yang suci itu tersungkur sunyi sejahtera, bahagia, segara rasanya hendak salam karena asyik murakabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi salam itulah suatu pernyataan kepada malaikat yang di kanan dan di kiri bahwa kita telah datang kembali dari alam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekadar fakir sampaikan mengenal rukun dan hukum sholat. Berikut sholat dalam ilmu hakikat. Pandangan hakikat sholat bukan menyembah,
namun solat adalah berdiri menyaksikan diri sendiri, yaitu bersaksi diri kita sendiri bahwa tiada nyata pada diri kita hanya Allah, yaitu diri batin Muhammad Mustafa, dan diri zahir kita itu menanggung rahasia Allah. Pengertian solat hakiki terurai dalam kalimat Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal, yang bermaksud segala puji milik Allah. Inilah perkataan yang mula-mula dilafazkan oleh manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Alif membangkitkan niat, karena niat itu ialah mensahirkan diri batin. Diri inilah imam yang kita ikuti, yaitu ulil amri atau pemerintah sama dengan pemimpin. Lam, bila telah nyata diri batin, maka kita lafazkan takbiratul ihram. Maka berawal dari sini, bukanlah manusia yang berkehendak, tetapi segala-galanya adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, apabila telah nyata Allah menguasai diri kita, maka kita pun ruku, menandakan kita tunduk patuh akan kebesaran Allah dan siap menerima segala perintahnya. Mim, maka diri kita mengakui bahwa saat Allah itulah Tuhan sekalian alam yang meliputi seluruh diri kita, mewujudkan dan menghidupkan kita. Kita pun sujud menandakan rasa syukur kita. Dal, setelah kita tahu saat telah mengkaruniakan kepada diri kita menjadi khalifahnya di bumi ini, maka kita pun merendah di atas karunia itu yang tidak dikaruniakan Allah kepada makhluk lain selain manusia. Berikut ringkasan Alhamdu. Alif sama dengan niat, lam sama dengan berdiri betul, ha sama dengan ruku, mim sama dengan sujud, dal sama dengan duduk antara dua sujud. Berikut uraian tentang niat. Usalli fardu rakaat lillahi ta'ala. Usul diri rangkah nyata Allah. Usalli sama dengan kita berniat untuk mengusul asal diri kita. Fardu sama dengan fardu ialah diri yang diusul. Rakaat sama dengan rangka kita ialah jasad yang disohirkan. Lillahi ta'ala sama dengan nyata Allah melalui jasad yang sohir. Barulah dapat diusul akan asal usul diri. Maka setelah diusul, nyatalah Allah itu meliputi diri sohir dan diri batin. Diri sohir tiada mempunyai daya dan upaya melainkan melakukan af'al Allah semata-mata. Dengan kesadaran itu, maka nyatalah kebesaran Allah dan kita pun takbir untuk mengesahkan satu Tuhan itu meliputi sekalian diri. Berikut uraian takbiratul ihram. Allah sama dengan sifat nafsiyah sama dengan 1. Hu sama dengan sifat salbiyah sama dengan 5. Akbar sama dengan sifat ma'ani dan maknuyah sama dengan 14. Maka nyatalah ke-20 sifat-sifat kebesaran Allah di dalam ucapan Allahu Akbar. Berikut cara-cara solat hakiki. Hakikat solat artinya berdiri menyaksikan diri sendiri. Kita bersaksi dengan diri kita sendiri bahwa tiada yang nyata pada diri kita, hanya diri batin Allah yang diri zahir kita Muhammad yang membawa dan menanggung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal terkandung dalam surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdu, alif, lam, ha, min, dal. Kalimat Alhamdu ini diterima ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Miraj, mengambil pengertian akan hakikat manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Adam alaihissalam. Tatkala ruh diri batin Adam alaihissalam sampai ke tahap dada, Adam alaihissalam pun bersin dan berkata, Alhamdulillah, sama dengan segala puji bagi Allah. Apa yang dipuji adalah zat Allah, sifat Muhammad, asma Adam, dan af'al manusia. Jadi solat itu bukan berarti menyembah, tapi suatu cara menyaksikan diri sendiri, dan sesungguhnya tiada diri kita melainkan diri Allah semata. Kita menyaksikan bahwa diri kitalah yang membawa dan menanggung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada sesuatu pada diri kita, hanya rahasia Allah semata, serta tiada sesuatu yang kita punya kecuali hak Allah semata.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi mereka enggan menerimanya atau memikulnya karena merasa tidak akan sanggup. Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Dan karena firman Allah inilah kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kita bersaksi dengan diri kita sendiri bahwa tiada yang nyata pada diri kita sendiri, hanya Allah semata-mata, dengan tubuh zahir kita sebagai tempat penanggung rahasia Allah dan akan menjaganya sampai pada masa yang telah ditentukan. Manusia akan berguna di sisi Allah jika dapat menjaga amanah rahasia Allah dan berusaha mengenal dirinya sendiri. Bila manusia dapat mengenal dirinya, maka dengan sendirinya ia dapat mengenal Allah. Sebagaimana hadis qudsi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Allah Tuhannya. Perkataan ini diambil dari asal ketika ruh diri rahasia Allah itu dimasukkan ke dalam tubuh Adam alaihissalam. Kemudian Adam berusaha berdiri sambil menyaksikan keindahan tubuhnya dan berkata, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar." Dalam sholat harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, fikli atau perbuatan. Yang kedua, kauli atau bacaan. Dan yang ketiga, kalbi atau hati atau ruh atau kolbu. Mengapa kita sholat sehari semalam 17 rakaat? Pengertian sebagai berikut: Hawa, Adam, Muhammad, Allah, dan A. A itu menandakan sholat subuh 2 rakaat sama dengan zat dan sifat. Allah itu menandakan sholat zuhur 4 rakaat sama dengan wujud, alam, nur, dan syahada. Muhammad itu menandakan sholat asar 4 rakaat sama dengan tanah, air, api, dan angin. Adam itu menandakan sholat maghrib 3 rakaat sama dengan ahda, wahda, dan wahdiyah. Hawa itu menandakan sholat isya 4 rakaat sama dengan mani, manikam, madi, dan di. Mengapa kita mengucapkan 2 kalimat syahadat 9 kali dalam 5 waktu sholat? Sebab diri batin manusia mempunyai 9 wajah. 2 kalimat syahadat pada sholat subuh 1 kali itu memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat sir, usir, rahasia di dalam rahasia. Sholat zuhur 2 kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat sir dan ahda. Sholat asar 2 kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat wahda dan wahdiyah. Sholat maghrib 2 kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat ahad dan Muhammad. Sholat isya 2 kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat Mustafa dan Muhammad. Mengapa kita harus berniat dalam sholat? Karena sama dengan niat itu merupakan kepala sembahyang. Hakikat niat letaknya pada martabat alif. Dan kalbu manusia di dalam solat itu kita lafazkan di dalam hati. Niat solat, aku hendak solat menyaksikan diriku karena Allah semata-mata. Dalilnya, la solatan ilal bil huduril qalbi. Tidak sah solatnya kalau tidak hadir hatinya atau kalbunya. La yasul solat ilal bil ma'rifatullah. Tidak sah solat tanpa mengenal Allah. Wa kalbu mu'minin baitullah. Jiwa orang mukmin itu rumahnya Allah. Innama sholatu tamaskunna tawaddu. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya adalah cinta. Cintailah Allah yang karena Allah engkau hidup dan kepada Allah engkau kembali. Hakimis sholat lil sikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Quran Surah Taha ayat 145. Sedangkan Al-Fatihah ialah merupakan tubuh sembayang, tahiyat ialah merupakan hati sembayang, salam ialah merupakan kaki tangan sembayang. Hakikat Al-Fatihah dalam solat adalah membersihkan hati daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita bahwa tubuh manusia itu mempunyai 7 lapis susunan jasad, yaitu bulu, kulit, daging, darah, tulang, lemak, lendir. 7 ayat dalam Al-Fatihah merupakan tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Hakikat Allahu Akbar dalam solat
mengambil makna ucapan Nabi Adam alaihissalam ketika berdiri menyaksikan dirinya sendiri dan Nabi Adam alaihissalam mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Peristiwa ini merupakan tajalli atau perpindahan diri rahasia Allah sehingga dapat ditanggung oleh manusia dengan 4 perkara, yaitu wujud, ilmu, nur, syahada. Perkataan Allah pada Allahu Akbar mengandungi makna atau martabat zat, sedangkan perkataan Akbar pada Allahu Akbar mengandungi makna atau martabat sifat. Jadi zat dan sifat itu tidak boleh berpisah. Zat dan sifat sama-sama saling puji memuji. Dalam solat itu juga mengandungi hakikat zakat. Hakikat zakat dalam solat ialah mengandungi makna pembersih hati daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah aku menyembah dan hanya kepada Allah lah aku mohon pertolongan. Hakikat puasa dalam solat, tidak boleh makan dan minum. Mata berpuasa, telinga berpuasa, kulit berpuasa, hati berpuasa. Solat hakiki, sesungguhnya solat itu ada 4 jenis, yaitu solat syariat, solat tarikat, solat hakikat, solat ma'rifat. 4 jenis solat di atas berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholati kanat ala mukminina kitabin mauquta. Sesungguhnya solat itu adalah wajib bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imanuddin. Solat itu adalah tiang agama. Demikian sahabat mengenal rukun dan hukum solat. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.